Ya Allah, berikan aroma wangi yang sangat wangi makamnya Nabi. Dari apa? Baca sholawat salam. Wangi. Dan jasmaninya Nabi itu wangi banget. Masya Allah, Masya Allah. Saya bayangin betapa bahagianya sahabat yang bisa ketemu Nabi, salaman dengan Nabi gitu ya. Saya aja ketemu Habib itu, cucu Rasul, rasanya seneng nih. Makanya kemarin ada yang tanya sampean ya, bagaimana dengan dzurriyyat Rasul? Wajib hukumnya menghormati dan mencintai. Tentu sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, di antara memperingati Maulid Nabi itu adalah meriwayatkan, menceritakan tentang kelahiran Nabi, kehidupan Nabi, masa-masa perjuangan Nabi. Tentu dalam rangka menumbuh kembangkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini saya ingin menyampaikan tadi yang kita baca sholawatnya, agar sedikit tahu tentang siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin saya tidak nulis karena malam Kamis jam 10 saya berangkat ke Purbalingga. Hari Kamis di Purbalingga, malam Jumat acara selamatan 1000 hari mertua. Jam 10 malam tadi saya meluncur ke Jakarta lagi. Sampai Jakarta adzan subuh. Habis subuh tidur, bangun khotib Jumat. Habis khotib Jumat ceramah ibu-ibu muslimat maulid. Habis maulid ke pondok pesantren Al-Wasilah, karena hari ini adalah hari santri nasional tanggal 22 Oktober. Jadi nanti saya setengahnya akan ngaji tentang apa itu santri. Yang udah pada tua begini termasuk santri apa bapaknya santri? Kalau yang tua begini santri, Haji Maskur sudah putih semua. Apa layak disebut santri, apa engkongnya santri? Maka nanti kita ngaji santri, karena ini hari santri nasional, maka PCNU Jakarta Barat ada program lomba marawis. Senin, Selasa program baca kitab kuning. Mau ngapa Mas? Mau minum susu ya? Dan besok pagi jam 8 acara puncak. Jadi pagi sampai duhur acara donor darah. Datang mantan wali kota Jakarta Barat Rustam Effendi dan mantan anggota DPR RI Haji Lulub. Habis duhur acara lagi Pak Menteri Sandiaga Uno. Malamnya Maulid Nabi, paginya acara lagi. Itu di pondok pesantren Al-Wasilah. Ini full-fullan. Jadi mohon maaf waktunya habis, akhirnya nggak nulis ini. Baik, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat awal, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi menyampaikan orang yang cinta sama aku akan bareng aku di alam surga. Sehingga kemarin ditanya oleh Haji Maskur, kok yang masukin surga Nabi bukan Allah? Gitu Pak Haji ya. Keren.
Jadi kalimatnya ini spesifik, orang yang cinta aku bareng aku di sorga. Berarti yang masukin sorga Nabi bukan Allah. Muhammad itu kan cuman Rasul Pak Ustadz, kok bisa masukin sorga gitu. Kemarin pertanyaannya begitu. Tapi itu keren. Yang kedua, sholawat nariyah. Sholawat itu sholawat syirik. Gitu Pak Haji Maskur ya. Ya, itu udah kita bahas kemarin, nggak saya ulangi. Mudah-mudahan masih ingat. Pak Winata masih ingat kan jawabannya? Sudah, nggak saya ulang. Itu kemarin. Maka untuk menciptakan rasa cinta lagi, Nabi itu punya sifat-sifat yang indah. Tertulis di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ini biasa dipakai sholawatan anak-anak santri. Ini berhubung hari santri. Kanjeng Nabi itu punya sifat lam yahtalim qattuta hamutlaqan abada. Nabi itu nggak pernah mimpi dengan wanita. Dalam kurung, ya itulah hubungan atau apa gitu. Tapi kalau kita sebagai laki-laki normal biasa, ini kadang mimpi dengan wanita berhubungan. Dulu ketika masih muda atau memang sudah berkeluarga, dan itu menjadi syarat baligh. Laki-laki dihitung baligh salah satunya kalau sudah ihtilam, mimpi keluar sperma. Ihtilam itu mimpi keluar sperma. Kamu udah pernah ihtilam belum sih kamu? Dikocok. Astagfirullahaladzim. Cokok akhirnya dikocok-kocok. Ngocok itu Pak, kalau pakai tangan sendiri haram. Tapi kalau pakai tangan istri boleh. Tuh dengerin tuh. Ini tahu tangan sendiri haram. Tapi kalau istri boleh. Karena istri itu mungkin lagi datang bulan atau lagi malas. Kalau Pak Kamil udah tua nggak usah lah, udah tua. Doyan ada kayak Pak Winata aja. Kalau Winata masih doyan. Jadi pertama Nabi nggak pernah mimpi berhubungan dengan wanita lain, mimpi aja nggak pernah. Yang kedua, wama tasa aba aslam fi madaz zamani. Nabi itu nggak pernah nguap aja nggak pernah. Nabi, ini kalau jamaah pernah nguap nggak ini? Enggak, cuman mangap dong. Ngaji aja hawanya, wah gitu ya. Nabi nggak pernah nguap loh. Kalau memang nguap, akhlaknya ditutup pakai tangan kiri. Kadang begini atau begini. Atau kalau pakai sorban ustadz ya biasanya begini. Jangan mangap terlalu lebar. Kadang-kadang kalau lagi bercanda, lagi nguap, dimasukin pastel. Nabi nggak pernah nguap. Ini perbedaan. Kemudian minhud dawabu falam tahrabu ma waqa'at. Lalat itu nggak mau singgah di kulit Nabi. Karena lalat itu mau singgah di tempat yang bau bangkai. Maka kalau lalat nempel sama kita, karena badan kita bau bangkai, bangkainya ya dosanya terlalu banyak. Ustadz nih udah dandan rapi begini, kayak ustadz begini, tiba-tiba laler hijau nempel di hidung. Nah hidung ustadz bau bangkai, nempel ke pipi. Nabi nggak berani itu lalat nyentuh.
Falam tahrab wa ma waqa'at. Hewan kalau ada nabi diem. Hewan galak apapun diem menghormati nabi. Tapi kalau kita ada hewan, kalau di kampung hewannya lari lah. Kalau di sini kita yang lari sama tikus, tikusnya gede-gede banget di sini. Itu nabi itu luar biasa. Kemudian Dzubabatun abada, tadi fi jismihil hasan, nggak pernah nempel, nggak pernah hinggap, karena badan Nabi itu bersih, wangi. Makanya makam Nabi itu wangi banget itu. Mas, bro, mata nih kabur baik, matiin. Badan Nabi sangat wangi, kemarin sudah kita bahas. Ngatirillahumma qabrahul karimi bi'arfin syadid min salati wa taslim. Ya Allah, berikan aroma wangi yang sangat wangi makamnya Nabi. Dari apa? Baca sholawat salam. Wangi. Dan jasmaninya Nabi itu wangi banget. Masya Allah, Masya Allah. Saya bayangin betapa bahagianya sahabat yang bisa ketemu Nabi, salaman dengan Nabi gitu ya. Saya aja ketemu Habib itu, cucu Rasul, rasanya seneng. Makanya kemarin ada yang tanya sampean ya, bagaimana dengan dzurriyyat Rasul? Wajib hukumnya menghormati dan mencintai. Karena ada darah Nabi, para habaib itu ada jaminan tidak akan masuk neraka. Karena ada darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada keturunan Habib nggak di sini? Habib itu nggak ada ya. Karena kalau keturunan Habib rata-rata hidungnya mancung. Ini belesek semua. Kayak hidung saya ini belesek ini. Kemudian bi khalfihi ka'amma min ru'yatun sabatat. Hebatnya Nabi, Pak. Nabi dilihat dari depan memang gagah, wibawa, perkasa. Dari belakang sama, nggak ada bedanya. Kalau bahasa filosofi yang lebih lanjut, latar belakang Nabi dan yang akan datang semuanya baik. Karena kanjeng Nabi itu dari kecil sudah jujur, dijulukin Al-Amin. Sering kita sampaikan, orang-orang Mekah, orang kafir Quraisy kalau menitipkan barang-barangnya kepada Nabi, karena nggak akan hilang. Maka Nabi itu sangat dipercaya, apa omongannya pasti benar. Kemudian wala yura asru baulim minhu fi alani. Ini kelebihan Nabi yang tidak pada kita. Nabi kalau buang air kecil nggak ada bekasnya, Pak. Punten umpama Nabi buang air kecil di salah satu tempat, nanti kalau ditengok sahabat ya nggak ada. Tapi kalau air kencing kita baru kencing, temennya udah ngomong, wah Winata makan jengkol ya, itu aromanya udah keluar. Mas Tun makan peti ya tuh. Ini bedanya. Maka ada syair, Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa kal yakuti bainal ahjari. Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Nabi Muhammad manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Karena Nabi punya sifat al-a'radul basyariyah. Nabi ya makan, Nabi minum, Nabi nikah. Tapi nggak seperti manusia biasa. Bal huwa kal yakuti bainal ahjari, laksana intan permata dibanding dengan batu-batu biasa. Batu permata yang kecil harganya bisa miliaran, ratusan juta, tapi batu biasa satu truk ya paling puluhan juta lah. Itu bedanya Nabi dengan kita. Kemudian wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad la'asad. Hati Nabi tidak pernah tidur.
ketika mata Nabi itu terpejam, Nabi itu sare, Nabi itu tidur. Kalau di Kulon bahasa halusnya apa sih tidur? Orang Kulon apa? HS. Sare itu bahasa Jawa, bro. Hah? Kalau susu bahasa Sundanya apa? Katanya susu bahasa Sundanya nenen. Nenen ya. Kayaknya udah pengen pulang ini orang ini. Nenen dari bayi sampai tua nenen aja loh. Jadi Nabi itu tidur, Pak. Tidur. Artinya itu Allah, 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 Allah. Kalau kita matanya melek, artinya tidur. Perbedaannya jauh. Ini matanya melek, hatinya tidur, lupa sama Allah, nggak ada Allah, Allah, Allah. Apalagi matanya merem, apalagi tidur, ngorok. Jauh banget ya Nabi sama kita. Nabi tidur, pules sama istri, artinya Allah, 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 Allah. Kalau di Al-Barjanji, Allah, Allahu, Allahu khaliquna, Allah, Allahu, Allahu khaliquna. Nabi. Tapi kalau kita mata melek, hati tidur, apalagi kalau mata merem, bablas anginnya. Beda banget. Masya Allah, Masya Allah. Wala yaradillahu fi syamsi dhu fatoni. Fatoni, ketua kita namanya Fatoni. Ada di kitab Fatoni. Fatoni laki-laki, kalau perempuan Fatonah. Makanya ketua masjid namanya Fatoni, punya anak namanya Fatonah. Beneran? Sifat wajib Nabi siddiq, tabligh, amanah, Fatonah. Jadi Fatoni itu artinya cerdas. Kalau winata artinya nggak tahu saya. Tanya sama bapaknya aja. Ya. Mastum artinya saya nggak tahu. Kalau maskur saya tahu artinya. Lah di sini Kanjeng Nabi itu Pak, wala yaradillahu fi syamsi dufatani. Bayangan Nabi kesorot matahari nggak ada. Kalau saya Bapak jalan, matahari itu ada bayangannya. Nabi itu nggak ada bayangannya. Penjelasan yang panjang. Kenapa kok Nabi bayangannya tidak ada? Nanti kalau bayangannya ada, maka bayangannya keinjek para sahabat. Bayangannya aja keinjek sahabat, itu nggak boleh. Memang Kanjeng Nabi atasnya diikuti oleh awan. Kalau ada pepohonan selalu menghormati. Itulah bedanya Nabi. Makanya ketika Nabi usia 12 tahun diajak paman Abu Thalib dagang ke negara Suriah yang sekarang luluh lantak dengan tanah. Ketika di perjalanan dari jarak jauh di tengah padang pasir, ada seorang kakek, seorang pendeta, ahli kitab Injil, ahli kitab Taurat, lagi duduk Pak, ahli baca kitab sejarah. Kok melihat ada gerobak lagi jalan membawa dagangan yang banyak, itu kok atas ada awannya. Ketika melihat pohon pepohonan pada mentiung. Apa Mas Agus? Mentiung. Mentiung. Ngerunduk Pak. Ginilah nutupin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pendeta tadi ingat, orang alim tadi ingat loh, itu kan tanda-tanda Nabi akhir zaman. Kalau jalan ditutupi awan, kalau jalan ketika pohon sama menutupi, ini ada apa? Maka aku akan cegat gerobak itu. Ketika udah dekat, misi Mas, yang bawa itu paman Nabi namanya Abu Thalib.
Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya gitu. Paman Abu Thalib. Mas, misi mas. Kamu mau kemana? Saya mau dagang. Kemana? Suriah. Kamu sama siapa? Sama anakku. Nabi masih 12 tahun. Yang benar ini siapa? Ini keponakanku. Dilihatin, Mas, balik kanan. Emang kenapa? Ini calon nabi akhir zaman, khatamun nubuwah, afdhalul makhluqat. Kalau Yahudi yang ada di Suriah tahu disembelih ini anak, balik lagi. Padahal biaya ke Suriah Pak habis puluhan juta kalau sekarang. Paman Abu Thalib balik kanan membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau cerita paman Abu Thalib, masya Allah ya, membela Nabi sampai titik darah penghabisan, sampai wafatnya tidak mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah astaghfirullahaladzim. Maka hidayah itu sangat mahal. Banggalah kita yang hari ini belum melihat Nabi, nggak melihat sosok Nabi, wajah Nabi kita nggak tahu, hanya katanya baru sedikit banyak saya sampaikan, tapi kita sudah iman. Ini patut disyukuri. Alhamdulillah. Selanjutnya kitfahu qad 'allata qauman idza jalasu. Pundak Nabi kalau duduk di antara laki-laki yang banyak itu selalu lebih tinggi. Nabi itu gagah perkasa. Pokoknya kalau duduk ini selalu lebih tinggi. Padahal kalau sama Sayyidina Umar ya lebih gede Sayyidina Umar, tapi kalau duduk lebih tinggi, menandakan memang Nabi itu Sayyidul Mursalin. Nabi itu di samping Rasulullah, dalam dunia perang Nabi ahli ngatur strategi perang. Maka Nabi itu panglima, jenderalnya itu. Dalam ilmu kedokteran Nabi itu seorang dokter. Salah satunya adalah kenapa ketika terkena air liur babi, air liur anjing, itu harus dengan pasir atau tanah. Diteliti oleh ahli dokter Jerman, ternyata kalau hanya dengan sabun, kuman di air liur celeng dan anjing itu tidak hilang, tapi kalau dengan pasir itu hilang. Maka Nabi itu dokter. Ingat, Nabi juga jawara, Nabi juga tukang berantem. Maka jadi ustadz sama jadi kiai ya harus ngikuti Nabi. Bisa berantem juga, tapi bapak jangan nyoba saya, nanti nyoba saya lagi. Ustadz dites aja, mati pak saya dites. Nabi diajak gulat, ada ahli gulat, nggak ada yang ngalahin kanjeng Nabi pak. Gede hitam. Tiba-tiba nemuin Nabi Muhammad, kamu katanya bawa agama baru ya? Kalahin dulu aku. Kalau aku kalah, aku ikut agamamu. Sahabat yang lain, jangan Muhammad, jangan ya Rasul, pasti kalah, dia juara satu, nggak ada yang bisa ngalahin. Kanjeng Nabi kan di sebelahnya ada malaikat Jibril, bahasa kita sikat Muhammad, gitulah bahasanya. Gasaklah kecil Muhammad. Kata Nabi sama sahabat, tenang, tenang, aku hadapi. Oh, yang lain khawatir pak, kalau Nabi kalah bagaimana? Nabi dengan gagahnya, di sini ada malaikat Jibril pak, dengan sayapnya yang udah siap. Kalau bahasa pencak sekali jurus elek, baru itu aja wis. Nabi itu jawara, komplit itu Nabi. Makanya kalau ngikutin kanjeng Nabi multi. Nabi ahli dagang, Sayyidatuna Khadijah jatuh cinta sama Nabi karena otak bisnisnya jos.
Dagangan kalau dibawa Nabi habis, untungnya banyak. Ahli perdagangan, ahli usaha, ahli perang, dokter, jawara. Loh, komplit Nabi, Pak. Ngindal wiladati sifyadha bimukhtatani. Nabi kalau keluar udah disunat, udah dikhitan. Tapi ini ya beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi itu dikhitan oleh mbahnya Abdul Muttalib. Ada yang ngomong lahir sudah khitan. Nah, hadil khosaisu fahfat hatakun aminah. Ini diapalin. Kalau ada tulisan, tulisannya ditempel. Ini Ustadz tiap tahun ngaji ini. Ustadz udah bikin tulisan. Pada di rumah ditempelin gak sih ini? Yang dulu pada hilang ya? Ya diapalin supaya nggak hilang. Kata Syekh Nawawi, apalin. Kalau enggak dijaga, tulisannya ditempel. Takun aminah, kamu akan selamat min syarri narin, dari kebakaran, wasyurrakin, kemalingan, wa min mihani, dan segala macam bahaya, termasuk bahaya tuyul. Mestum, jadi wafak tulisan ini. Ya kalau dibutuhkan besok saya tulis, saya bagi, tempel di pintu buat nakut-nakutin penarik bulanan. Pak RT mau narikin bulanan, lam yahtalim ngacir. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sifat pribadi Nabi. Oh masih banyak banget Pak, tapi ini untuk sholawatan. Apalnya aja, menjaganya ini bisa selamat dari segala macam bahaya. Itulah hebatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.